Hai, shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di sekolah Minggu tanggal 25 April. Nah, sekarang Kak Sekar sama Kak Pram akan memimpin sekolah Minggu hari ini dari awal hingga akhir. Nah, untuk pembuka, kita mau memuji Tuhan, kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyi Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Membukanya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang cerah ini. Engkau telah memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu bisa mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, Engkau berkati supaya hati anak-anak-Mu ya Tuhan bisa siap mengikuti sekolah minggu dari awal hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita masih bangkit berdiri, kita mau sedikit bergerak, kita mau nyanyi lagu Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Boleh duduk lagi. Sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan Alkitab kita juga. Kita mau menyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut.
Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kita pujikan sekali lagi. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Ibu Yulia. Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita mau mulai sekolah minggunya. Siapa yang hari ini bangun pagi, kemudian mandi tanpa diminta orang tuanya, kemudian sarapan dengan baik, dengan tertib, dan jangan lupa untuk membersihkan tempat tidurnya setelah adik-adik bangun pagi. Hari ini kita mau membahas tentang kasih. Apa sih itu kasih? Kasih itu yang pertama adalah dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya, kehidupan Tuhan Yesus untuk menebus dosa semua umat manusia. Caranya gimana ya? Caranya gimana ya adik-adik? Oh iya, caranya adalah dengan disalib. Adik-adik pernah lihat ya, disalib itu berarti tangannya dipaku, kemudian tangan kanan, tangan kirinya dipaku, kakinya juga dipaku, kemudian jangan lupakan mahkotanya. Sakit adik-adik, sakit. Lebih sakit dari jatuh naik sepeda ngebut, terus aduh aku jatuh bunda, sakit. Tapi itu jauh lebih sakit adik-adik. Tapi Tuhan Yesus rela mengorbankan nyawanya. Hari ini kita buka Alkitab dulu ya. Oke, ditunggu dulu, Alkitabnya disiapkan dulu. Kemudian tertib, jangan berbicara dulu. Sudah? Tapi sebelumnya apa ya yang kurang ya? Apa ya yang kurang ya? Kalau sebelum firman Tuhan itu berarti apa tuh adik-adik? Berdoa. Kita belum berdoa. Kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Kami semua sudah Engkau beri kesehatan, Engkau berikan hari yang cerah Tuhan, untuk kami bisa tetap sekolah minggu dengan baik dan tertib Tuhan. Jika sebentar lagi kami mau berfirman Tuhan, mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, melalui Bu Yulia Tuhan, dan kiranya Tuhan Yesus sendiri yang boleh masuk ke dalam hati kami, kemudian kami bisa menerapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Oke, buka Alkitabnya dulu ya, siapkan dulu Alkitabnya, dibuka dulu
Ini ayatnya 1 Yohanes ayat 1 Yohanes 3 ayat 16. Nanti dibaca bersama-sama dengan Bu Yulia ya. Oke, kita baca dulu. 1, 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Itu berarti bahwa Tuhan telah memberikan nyawanya untuk kita. Berarti kita juga harus memberikan kasih untuk sesama kita, teman-teman kita, orang tua kita, tetangga kita, apalagi ya adik, kakak, saudara, semuanya. Kalau adik-adik mempunyai kasih, pasti lebih gampang untuk memaafkan, lebih mudah untuk memberikan sesuatu. Sebagai contohnya, adik-adik, aku kepengen beli makanan, tapi aku enggak punya uang. Aku kepengen beli jajan itu, tapi aku enggak punya uang. Kemudian kakaknya datang, bilang sama adiknya, "Dek, kamu kepengen apa?" Gitu. "Aku kepengen jajan itu, Kak, tapi aku enggak punya uang." Terus, "Enggak apa-apa, kakak tak beliin wes," gitu, "tak beliin wes." Kemudian si adik menjawab, "Beneran, Kak?" "Iya, enggak apa-apa, tapi membeli harus secukupnya. Tidak boleh segala sesuatu itu berlebih, jadi secukupnya." Kemudian membeli jajan. Rasanya apa tuh adik-adik kalau dibelikan jajan gitu, dibelikan makanan yang kita sukai? Rasanya, aduh terima kasih Tuhan, aku akhirnya bisa beli jajan itu gitu. Yang memberikan pun kakaknya juga senang. Terima kasih Tuhan, akhirnya aku bisa menjadi berkat untuk adikku. Aku bisa beliin dia jajan walaupun tidak mahal, walaupun tidak banyak, tapi aku bisa membelikan jajan buat adikku yang kusayang. Itulah rasanya dari yang diberi sama yang memberi. Ada dua rasa, yang satunya merasa berterima kasih karena diberi, yang satunya merasa bersyukur karena bisa memberi. Jadi kasih itu tidak terbatas dan kasih itu tidak harus menerima balasan. Kita memberikan saja apa yang kita punya dengan catatan kita tidak mengharapkan imbalan. Jadi gini, kalau adik-adik, aku diberi itu, yang itu, jajanan itu, tapi kamu juga harus beri aku itu. Jadi pakai nunjuk-nunjuk gitu. Enggak boleh adik-adik. Kalau kita memberi harus dengan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan pujian, tanpa mengharapkan ya sudah, kalau kita memberi ya sudah, kita memberi saja. Tidak usah mengharapkan imbalan. Ada suatu cerita. Ada ibu dengan 5 orang anak, banyak loh 5 orang anak, 2 anak saja makanya banyak, apalagi 5. Ibu itu sangat miskin, jadi beliau bekerja hanya sebagai petani saja. Berarti kalau petani itu pekerjaannya di mana ya? Ya sawah, benar, bekerjanya di sawah. Kemudian ibu itu berangkat pagi, nanti pulang siang untuk makan sebentar, kemudian berangkat lagi, kemudian pulang hingga hampir sore, hampir gelap, hampir matahari terbenam. Ibu itu bekerja keras, tetapi untuk menghidupi 5 orang anaknya, ibu itu
sudah kesusahan, aku harus bagaimana Tuhan? Anakku banyak dan mereka butuh makan. Adik-adik juga butuh makan toh? Butuh makan, butuh mandi, air harus ada, kemudian makanan. Adik juga butuh bersekolah. Banyak hal yang dibutuhkan oleh seorang anak kecil dan orang dewasa, semuanya membutuhkan makanan. Kemudian ada kakak-kakak namanya itu Mira. Mira ini memperhatikan, ibu itu kasihan ya, anaknya banyak, 5, sudah begitu hidupnya susah sekali, kasihan sekali, sangat kasihan hidup di pedesaan. Kemudian Mira itu punya ide, apa ya, aku mau membelikan 6 bungkus nasi, karena anaknya 5, ibunya 1. Bapaknya sudah meninggal, berarti hanya 6 orang saja yang tinggal di rumah itu. Kemudian Mira membelikan 6 bungkus nasi beserta lauk pauknya. Kemudian Mira datang, tok tok tok. Permisi Bu, adik, tok tok tok. Kok nggak ada yang menyaut? Ternyata mereka semua berada di belakang dan anak itu sedang menangis. 5 anaknya menangis dan ibunya kebingungan. Bagaimana ini? Anakku membutuhkan makan, sedangkan aku sudah tidak punya uang lagi untuk membeli beras, sehingga aku susah, gak bisa makan, ini gimana ini Tuhan. Kemudian Mira datang, kemudian ibunya beranjak, sepertinya ada tamu. Ditinggalnya lah 5 orang anaknya itu menangis. Kemudian ditinggal, ibunya membuka pintu. Mencari siapa Mbak? Kemudian Mbak Mira menjawab, saya hanya memberikan nasi bungkus ini Bu. Kemudian ibu itu menerima dengan senang hati ya adik-adik. Bagaimana rasanya kalau kita ditolong, yang tadi Bu Yulia jelaskan, bagaimana rasanya kita ditolong. Mira pun senang sebagai orang yang menolong, merasa kalau Mira itu, oh Tuhan terima kasih, aku sudah menjadi berkat untuk orang lain, untuk seorang ibu dan 5 orang anaknya. Kemudian ibu itu karena ada 6 bungkus, ibu itu hanya menyisakan 3 bungkus untuk anaknya. Kemudian yang 3 bungkus dibawa keluar. Kira-kira kemana ya ibu itu pergi? Kemana ya? Kemudian Mira diminta untuk duduk dulu. Duduk dulu Mbak, tunggu dulu sebentar ya, saya mau keluar. Kemudian si ibu ini, yang 5 orang anak ini, anaknya di rumah, yang 5 itu menunggu ibunya juga untuk memakan, biar nanti bersama-sama makannya. Kemudian ibunya keluar dari rumah, kemudian selang beberapa waktu ibunya kembali, tetapi tidak dengan ketiga bungkus nasi itu. Ibunya kembali, terima kasih ya Mbak Mira, saya sudah diberi nasi bungkus. Loh, ibu itu tadi kemana? Gitu. Mbak Miranya seperti itu, berkata dengan ibunya, saya keluar Mbak, kemana ibu membawa 3 nasi bungkus itu? Kemudian si ibu ini menjelaskan, maaf ya Mbak, saya memberikan 3 bungkus nasi itu ke tetangga. Loh, ibu kok memberikan ke tetangga? Saya kan memberikannya ke ibu dan anak-anak ibu, pasti itu kurang kalau hanya 3 bungkus. Kemudian ibu itu menjelaskan, Mbak Mira, tetangga saya juga orang yang kekurangan sama seperti saya, mereka juga membutuhkan makan. Rasanya seperti apa Mbak Mira? Rasanya kok
masih ada orang yang kekurangan tapi masih memberi. Kemudian ibu itu berkata, saya ikhlas, saya tidak apa-apa. Jadi Mbak Mira, saya memberikan ketiga bungkus itu karena mereka juga kekurangan. Kekurangan untuk makan, sama dengan keadaan ibunya yang tadi. Kemudian ibunya itu menyuapi anak-anaknya, yang kelima anaknya itu dengan lahap habis adik-adik. Bahkan mungkin kurang karena ibunya 1, anaknya 5, berarti ada 6, nasinya cuma 3. Pasti kurang, pasti masih lapar. Tetapi ibu itu bersyukur karena ibu itu akhirnya juga bisa menolong tetangganya yang sama kondisinya dengan dia, yang sama kekurangannya, sama gak bisa makannya. Dari situ adik-adik bisa menilai, untuk kita bisa memberikan sesuatu untuk orang lain yang bermanfaat untuk orang lain, tidak harus menjadi kaya dulu, tidak harus menjadi berlimpah dulu baru kita memberi. Itu salah. Tuhan akan berikan gantinya. Kita memberi enggak harus aku mau kaya dulu baru aku memberi. Salah adik-adik. Jika adik-adik mempunyai sesuatu yang orang lain butuhkan dan adik-adik tergerak hatinya, maka berikanlah. Mbak Mira yang dirasakan tadi, di dalam hatinya dia berkata, aku bersyukur Tuhan karena aku bisa menjadi berkat. Sama, si ibu juga berkata, aku bersyukur Tuhan aku bisa menjadi berkat. Mbak Mira memberikan nasi untuk ibunya, ibunya memberikan nasi untuk tetangganya. Jadi tidak harus kita menjadi berlebihan atau sangat kaya untuk kita bisa memberi sesuatu. Kiranya firman ini dapat menjadi renungan buat adik-adik bahwa kita harus mempunyai kasih yang tidak terbatas, sama dengan Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dulu ya Dik firman-Nya ini dengan doa. Yuk kita pejamkan mata dulu, kita lipat tangan, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau senantiasa memberikan kasih untuk kami semua Tuhan, dengan mengorbankan nyawa-Mu Tuhan sebagai gantinya Tuhan untuk kami orang berdosa Tuhan, dengan cara disalib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau memberikan berkat yang sangat luar biasa untuk kami, berkat memberi makan kami Tuhan, berkat kesehatan, kecukupan, keselamatan, kelimpahan dan segalanya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau cukupkan kami Tuhan untuk setiap harinya. Kami mengucap syukur Tuhan, dan ampuni dosa kami Tuhan jika kami kurang mengasihi sesama kami, dan ingatkan kami Tuhan untuk kami senantiasa lebih lagi Tuhan dan lebih lagi untuk mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau boleh izinkan kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan boleh mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, tadi itu kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Yulia, sangat memberkati ya adik-adik ya. Jadi kita harus saling mengasihi, kita harus saling memaafkan, dan kita harus memiliki hati yang murah hati. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan, kita mau memujikan lagu Bila Topan Keras.
persembahan dan juga penutup. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu hari ini sehingga kami, anak-anak-Mu bisa mengikuti sekolah minggu pada hari ini dengan baik dan lancar. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau yang memberkatinya, Engkau juga yang berkati hamba-Mu yang mengelola persembahan ini supaya dapat mengelolanya dengan bijaksana. Tuhan juga Engkau berkati untuk aktivitas anak-anak-Mu ya Tuhan. Selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau yang menyertainya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yeay, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di sekolah minggu selanjutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.